teman-teman semuanya, bertemu lagi hari ini dengan saya Dapur Talenan. Di sini saya ada olahan kue kering. Ini namanya nastar ya. Lumer di mulut, renyah tanpa wisman, ekonomis. Ini adalah nastar takaran sendok ya. Jadi simple dan mudah bagi teman-teman yang tidak punya timbangan, tetap bisa bikin kue nastar. Ini kuningnya merata sekali teman-teman, tapi ini kita ovennya pakai oven tangkring. Gimana caranya, gimana tipsnya, tonton terus video saya teman-teman. Nah teman-teman bisa dilihat sendiri, ini supernya lumer di mulut ya. Ini ya, kita belah seperti ini saja. Ini sudah copot semua, ini benar-benar renyah, patut dicoba ya teman-teman. Nah di sini bahannya yang sudah saya sediakan adalah mentega. Saya gunakan Blue Band ya, yang 200 gram sasetan. Ini kita masukkan dulu terlebih dahulu untuk menteganya. Selanjutnya di sini kita masukkan gula pasirnya. Untuk keterangan bahan saya tulis di deskripsi. Untuk gula pasir di sini saya gunakan 2 sendok makan saja untuk takaran 2 on mentega. Ini fungsinya untuk menghilangkan rasa asin dari si mentega sendiri ya. Karena untuk rasa manis sendiri kita sudah dapatkan dari selainya yang memang sudah manis, selai nanasnya. Jadi untuk kulitnya tidak perlu terlalu manis lagi. Selanjutnya di sini ada kuning telur, kita masukkan. Dan jangan lupa kita tambahkan vanili ya. Ini vanili saya tidak gunakan 1 bungkus full, kita gunakan setengah bungkus atau 1/4 sendok teh. Karena di sini kita menggunakan susu, jadi kita tidak perlu menggunakan terlalu banyak vanili. Dan selanjutnya adalah kita masukkan susu bubuk. Kita aduk sampai rata. Satu ini ya teman-teman, tips ya, tidak usah menggunakan mixer. Karena kalau kita menggunakan mixer ini ya, adonannya akan mengembang dan menteganya juga akan mengembang. Otomatis nanti saat dibentuk kuenya akan lebih sulit untuk dibentuk. Jadi gunakan tangan atau gunakan spatula saja. Nah seperti ini ya teman-teman. Saat dia sudah tidak berbutir lagi, untuk mentega dan gula halusnya sudah tercampur rata, ini kita akan masukkan tepungnya. Ini untuk tepungnya saya masukkan perlahan ya teman-teman ya. Karena tepung ini kita buat sampai adonannya gampang dibentuk dan tidak terlalu keras. Nah setelah seperti ini kita gunakan tangan saja supaya lebih mudah dalam mengaduknya, lebih rata juga. Jangan lupa untuk tangannya dicuci bersih dulu. Nah setelah teksturnya seperti ini tidak terlalu keras juga tidak terlalu lembut, tapi ini bisa dibentuk dan tidak lengket di tangan. Maka ini kulit nastar siap kita bentuk dan kita isi dengan selai nanasnya. Sekarang kita akan bentuk untuk nastarnya. Nah di sini saya sudah siapkan loyang ya, saya siapkan loyangnya. Sekarang kita akan bulatkan. Untuk besar saya tidak timbang ya, sesuai selera saja. Bagi teman-teman yang ingin timbang silakan juga. Kita ambil sedikit, kita masukkan selainya, kemudian kita bentuk bulat seperti ini. Nah ini sudah jadi ya teman-teman ya. Kita akan bentuk sampai dengan adonannya habis. Kalau beli ini akan sangat mahal ya, tapi kalau kita buat sendiri ini menjadi sangat ekonomis. Ini bentuknya sangat cantik ya teman-teman. Cantik karena tadi kita tidak menggunakan mixer, maka dia hasil bulatannya akan cantik dan juga mulus.
Kalau kita menggunakan mixer, dia tidak akan semulus seperti ini ya. Dia akan bentuknya akan sedikit bergelindir. Tapi kalau kita tidak menggunakan mixer, maka dia akan mulus dan cantik. Nah, di sini sudah bulat seperti ini. Saya tidak buat terlalu kecil. Saya buat sedikit agak besar untuk bulatannya agar kita bisa isi selai nanasnya lebih banyak ya. Karena saya suka untuk nastar yang selai nanasnya banyak seperti itu. Jadi kita buat sedikit agak besar. Jadi bisa isi selai nanasnya lebih banyak ya. Tapi kalau teman-teman ingin buat yang kecil juga boleh. Kalau ingin besarnya rata, saya sarankan teman-teman gunakan sendok takar atau gunakan timbangan ya. Kalau memang teman-teman ingin besarnya rata atau lebih kecil lagi, itu bisa gunakan sendok takar saja. Nah, setelah selesai semua, ini hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Untuk banyaknya sendiri ini tergantung dari bulatan yang kita bentuk, besar atau kecil. Itu mempengaruhi jumlah dari kuantiti si nastar sendiri ya. Kalau kita bentuknya agak besar, maka dia hasilnya akan menjadi lebih sedikit. Kalau kita bentuknya lebih kecil, dia akan hasilnya akan lebih banyak. Untuk ini ikuti terus proses pengovenannya. Bagaimana bisa menggunakan oven tangkring dengan hasilnya sama cantiknya dengan oven listrik. Ikuti terus video saya. Selanjutnya adalah setelah selesai kita bulatkan, kita siapkan telur, kuning telur 1 butir ya. Untuk olesan ini tujuannya supaya kuningnya nanti bagian atasnya cantik. Dan ini adalah tipsnya supaya mengkilat, kita tambahkan sedikit susu kental manis ya, 1 sendok teh seperti ini. Kita kocok sampai tercampur. Ini saya gunakan telur omega agar warnanya lebih kuning. Kalau mau gunakan telur biasa juga bisa ya, juga boleh. Mau gunakan telur omega juga boleh. Ini kita kocok. Nah, ini tidak perlu mengembang, kita kocok rata saja antara susu kental manis dan kuning telurnya. Nah, setelah merata seperti ini siap kita oleskan ke kue nastar kita. Ini boleh gunakan kuas, boleh juga gunakan silikon. Ya, seperti ini kita oles, kita ratakan bagian atasnya. Ini juga untuk mengurangi retak pada atas kue nastar kita. Kalau tidak diolesin nanti dia akan terlihat retak-retak ya. Nah, teman-teman, di sini sudah saya olesin semuanya. Ini siap kita oven. Nanti berikutnya baru kita akan olesin loyang yang satunya lagi. Nah, di sini saya sudah siapkan oven tangkring. Ini sudah saya panaskan kurang lebih 20 menit dengan api sedang. Dengan api sedang ya. Di sini saya akan buka. Dan di sini adalah rahasianya adalah kita gunakan satu loyang di bagian bawah ini supaya tidak mudah gosong, dan kita gunakan juga loyang yang lebih kecil. Ini lebih kecil ya, ukuran loyangnya ya tidak sama ya. Ini kita masukkan ya, kita masukkan. Ini saya sarankan untuk oven 1 loyang saja di bagian tengah ya, karena kalau kita oven banyak kuningnya tidak akan merata. Untuk mendapatkan nastar yang bagus dengan oven tangkring, kita hanya bisa mengoven 1 loyang saja.
Nah, kita masukkan, kita tutup kembali, kita ratakan, kita tunggu sampai menguning ya teman-teman. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini ini sudah menguning dan sudah matang untuk nastarnya ya setelah di oven. Untuk kurang lebih jamnya sendiri itu berbeda-beda ya teman-teman, tergantung oven. Saya sendiri ini oven kurang lebih setengah jam lebih ya. Ini sudah matang, cukup merata dan bagus, bisa dilihat di sini ya, tidak ada yang gosong. Dan sekarang kita akan masukkan untuk loyang berikutnya, yaitu loyang kedua ya teman-teman. Bisa dicoba sendiri di rumah untuk resep nastar saya dan tips mengoven nastar dengan oven tangkring agar matang merata. Silakan dicoba ya teman-teman. Sekian untuk resep nastar saya kali ini.